Oke. Wah, Alisan. Oke. Selamat pagi. Apa kabar? Yes, yes, yes. Oke. Kasih plus buat MC kita yang luar biasa tadi. Wah. Dan oke, thank you Bapak IT. Ya, kasih plus juga buat IT kita. Ya, dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih tentunya buat teman-teman di Champion Agency ya. Ciberta yang undang kali ini ketiga kali. Ya, di sini banyak wajah-wajah yang saya kenal, ada Ko Alisan, ada Ko Wahyu ya, Ko Jifung. Ko Jifung juga ya yang undang kedua kali ya. Ya, jadi ini Champion rasanya salah satu agensi yang paling sering juga saya sharing dibanding agensi sendiri. Oke, dan saya juga tentu mengucapkan syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena oleh kasih karunia-Nya lah kita semua boleh ada hari ini. Setuju? Oke. Dan saya juga berterima kasih tentu kepada istri saya yang hari ini tidak bisa ikut, sayang banget ya. Padahal kemarin saya bilang sama Ciberta, saya akan datang sepaket berdua gitu ya. Tapi ya itulah, hidup kadang nggak sesuai pesanan. Ya, jadi dia nggak bisa hadir. Ya, saya on behalf my wife ya, saya thank you lah buat teman-teman Champion semua ya. Dan terakhir, saya juga berterima kasih tentunya kepada leader saya ya, Dewi Kartika sama Lim Buntik yang sejak tahun 2015 sampai hari ini membimbing kami. Ya, dan juga Ibu Vivian Go. Thank you. Ya, boleh silakan duduk. Terima kasih. Saya enak di sini apa di atas? Di atas. Oke, oke, oke. Yes. Nah, ini foto baru aja saya ambil loh. Ya, kemarin waktu acara MDRT Day ya. MDRT Day di Kokas ya. Kartika tahun ini terpilih menjadi salah satu MDRT Speech ya di MDRT Day kemarin. Dan ketika dia terpilih di bulan saya lupa Januari atau Februari ya, itu persiapannya sampai Juli kemarin gitu ya. Jadi selama setengah tahun persiapan ya, hanya untuk tampil kira-kira 5 menit gitu ya. Wah, saya bilang luar biasa banget. Tapi satu hal yang saya mau ceritakan dari bagian ini adalah beberapa waktu lalu Kartika itu pernah melihat salah satu teman kita, teman seangkatan ya. Kami bergabung 2015 ya. Mungkin buat teman-teman nanti saya cerita sedikit lah ya tentang background saya karena ada teman-teman yang baru banget di Champion. Ada? Boleh angkat tangan? 2 ya. Kalau yang lain sudah pernah dengar sharing saya 2024? Belum? Oke. Oke, nanti saya sharing ya. Nanti saya sharing lagi. Tapi saya cerita sedikit tentang ini karena ini menurut saya bagus banget ya. Jadi kita punya teman seangkatan ya. Saya bergabung tahun 2015. Dia juga bergabung tahun 2014 akhir lah kalau saya nggak salah ingat. Di kantor yang lama ya. Kantor kita itu dulu salah satu kantor agensi yang terbesar di Asia Tenggara katanya. Ya, tahu? Ya, sebagian yang senior pasti tahu lah ya gitu kan ya. Sekarang udah nggak ada di Pruden ya. Kantornya udah nggak ada di Pruden gitu ya. Dan waktu itu kami bergabung di sana satu kantor dan sama-sama junior ya. Dan tahun lalu atau 2 tahun lalu dia menjadi seorang pembicara nasional ya di acara kick off. Wih, keren nggak? Keren ya. Jadi dia berbicara di kita semua loh waktu di kick off di Kokas gitu kan ya. Di Kokas ya kalau nggak salah ya, betul nggak? Kokas apa Ice ya? Ice ya? Ice ya, di Ice ya, dia bisa di Ice gitu kan ya. Jadi Kartika itu melihat dari belakang dan dia berkata dalam hatinya gitu kan ya, saya pingin loh satu hari gitu kan ya, suami saya berbicara juga di depan banyak orang gitu kan ya. Nah, tanpa disangka ya, ucapan dalam hatinya itu ya didengar sama Tuhan ya. Januari 2026 dia dipilih menjadi seorang pembicara MDRT Day ya. Dan itu ada audisinya ya. Mungkin buat teman-teman saya sharing dikit aja, ada audisinya. Dan audisinya itu yang ikut ada beberapa orang
gitu kan, ada beberapa lah dari berbagai insurance ya. Yang terpilih dari Prudent kemarin ada 2, Kartika sama satu lagi dari Inspiring ya. Nah, jadi kemarin dia tampil di panggung di Kokas ya. Saya nggak tahu jumlah orangnya berapa, tapi menurut informasi dari kantor pusat jumlahnya sih di atas 1.000 gitu ya. Jadi sesuatu hal yang kadang ya kita inginkan ya dan kita upayakan ya, sometimes it happen ya. Mungkin bukan saya yang tampil ya, tetapi karena saya di bisnis ini jalannya berdua suami istri, dia yang kepilih loh ya. Saya juga nggak tahu kenapa dia yang terpilih, padahal it's her first time loh ya, tampil di depan banyak orang. Bahkan kalau sharing pun lebih banyak kayaknya saya yang sharing gitu ya dibanding Kartika gitu kan ya. Tetapi ketika itu terjadi ya kan, saya bilang nggak apa-apa, yuk jalan. Ini pengalaman kok buat yuk. Dan dari situ kan yuk juga jadi belajar, jadi tahu, yuk bisa kenal banyak orang, yuk tahu bagaimana cara ngomong yang benar, gimana dia harus menghafal sebuah skrip dalam waktu 5 menit, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang, yuk mesti tambahin temponya. Kalau kelebihan lu mesti kurangin temponya, bahannya mesti dipotong. Dan latihannya itu, wah, diminta role play lagi, gerak tangannya, gerak badannya, langkahnya bagaimana, pakaian, raut wajah dan semuanya. Wah, itu benar-benar saya melihat dia serius banget ngikutin ya. Jadi, wah, boleh kasih plus buat istri saya. Ya. Ini fotonya kemarin, hilang. Boleh ID. Nah, itu tuh ya. Ini ada pointernya yang mana ini ya? Oh, boleh di back sebelumnya. Oke, gitu. Ya. Dia pakai jasa MUA. Makeup dari jam 4 pagi. Dan kabar buruknya adalah hasilnya tidak memuaskan. Sehingga sampai Kokas dia makeup lagi sendiri. Padahal saya udah bilang, udahlah, you tuh udah biasa make up, ya kan ibu-ibu ya kan Cici Berta tahu lah ya, karena sering ketemu Kartika ya. Kan beberapa pernah lihat Kartika kan gitu kan. Saya bilang, you kan sering make up, udahlah you make up aja sendiri gitu kan ya. Pasti you bisa kok gitu kan. Tapi dia merasa kayaknya kalau di depan panggung tuh harus yang wow gitu kan ya. Harus yang sampai belakang tuh bisa lihat dia gitu kan ya. Ya udah nggak apa-apa, yuk lakukanlah. Alhasil dia make up lagi sendiri. Ya. Dan more natural. Ya, betul ya. Oke. Oke. Sekilas intermezzonya ya. Nah, ini tahun ke 11 saya di asuransi. Saya bergabung 2015 ya. To cut long story short, intinya saya bergabung karena satu hal ya. Saya mau punya kehidupan yang lebih baik ya. Apakah sebelum bergabung di asuransi saya tidak punya kehidupan lebih baik? Jawabannya adalah saya punya kehidupan baik. Ya, tetapi saya mau punya kehidupan lebih baik. Oke? Mungkin di sini banyak teman-teman yang dari latar belakang punya kehidupan juga belum baik. Atau seperti saya, kehidupan baik. Atau mungkin sangat-sangat buruk kehidupannya. It's okay, nggak apa-apa. Karena kita bergabung ke sini pasti ada why-nya. Betul ya? Setuju? Dan nanti saya akan bahas di dalam sharing saya why ini. Nah, saya punya pemikiran bahwa saya punya kehidupan harus lebih baik, makanya saya memilih bergabung di bisnis asuransi. Ya. Saya bergabung di bisnis asuransi pun bukannya karena ada yang berusaha rekrut, ya. Ada 2 orang sebelum saya bergabung yang berusaha rekrut, tapi saya nggak mau, ya. Karena saya berpikir saya punya pekerjaan masih lebih baik, ya. Tapi di satu momen, pernah nggak sih kita semua berada di satu titik, maju nggak bisa, mundur nggak bisa, bergerak kanan kiri nggak bisa, atas bawah nggak bisa. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah ya.
Kalau dalam situasi seperti itu enak gak? Nggak enak ya. Ya. Dan saya dalam situasi seperti itu saat itu sebenarnya. Makanya saya prudensial lah udah gitu kan ya. Karena udah mentok benar-benar. Nggak bisa kemana-mana. Ya. Makanya saya langsung tanya orang yang waktu pernah ngajakin saya di asuransi. Saya langsung telepon dia. Pak, tolong Pak. Kalau gue mau bergabung di asuransi, caranya gimana? Wih. Kalau leader ditelepon gitu enak gak? Itu yang kita mau ya. Betul ya? Nah, untuk itu ya, kita sebenarnya harus keep relation. Terutama relation yang bagus. Betul? Nah, saya kenapa telepon dia? Karena saya ingat hubungan saya sama dia itu sangat baik. Sangat baik. Ya. Tapi apa mau dikata? Memang gak jodoh. Gitu loh. Karena ternyata karena saya mau menikah sama Kartika, Kartika ternyata sudah bergabung duluan di asuransi Pruden. Ya. Lewat leadernya. Ya. Ya ini kan namanya nggak jodoh ya kok ya. Betul ya. Padahal saya punya hubungan yang baik loh. Ya. Nah, tapi poinnya adalah kalau hubungan saya nggak baik sama orang ini, saya nggak akan telepon dia udah pasti. Betul? Kalau masalah jodoh atau enggak kan itu saya anggap rezeki dari Tuhan. Betul ya? Kadang kita udah baik sama orang, ya kan? Kan kita nggak bisa bilang, "Yu harus baik lagi sama A," nggak bisa. Gitu kan ya? Itu urusan udah jodoh dan rezeki dari Tuhan. Tapi kalau saya pastikan saya tidak berbuat baik, ya udah jangan mengharapkan dapat balasan, udah pasti nggak ada. Gitu kan ya? Nah sehingga ketika saya hubungin orang ini langsung kasih tahu, oke Niko lu langsung datang ke Kokas, lu bawa ya KTP bla 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 bla. Ya tapi mau beri kata lah, hari ini sampai hari ini tidak pernah kejadian tuh. Saya berurusan sama orang itu, gitu kan ya. Tapi saya masih punya hubungan yang baik sama dia, ya. Walaupun kadang kalau ketemu di acara-acara gitu ya udah saling sapa doang gitu karena ini kok, hai Pak, ya udahlah gitu loh. Dia juga saya yakin lah kalau kita sebagai salah satu leader besar ya, saya yakin dan percaya ya rezeki itu dari mana aja ada, gitu ya, betul? Nggak harus dari saya. Dia juga bisa mendapatkan rezeki yang lain. Saya juga sama. Ketika saya tidak berhasil merekrut, ya, dan dia bergabung dengan yang lain, saya berpikir ya bukan rezeki saya. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik. Ya, itu prinsip saya sama Kartika. Nah, singkat cerita akhirnya saya bergabung di asuransi melalui Kartika dengan leader saya tadi, Dewi Kartika dan Lim Buntik. Ya, 2015. Dan di 2015 saya bergabung dengan income nol di Prudential. Belum ada komisi sama sekali. Banyak orang menjadikan bisnis ini sebagai satu bridging untuk pindah dari kerjaan lama ke bisnis asuransi. Ya. Tapi saat itu saya berpikir kalau saya menggunakannya sebagai bridging, saya tidak bisa maksimal. Sehingga saya sama Kartika ngambil keputusan, boleh gak kalau gua resign, lu backup gua selama 6 bulan? Boleh, dia bilang. Oke, deal. Saya resign. 28 Februari 2015. 1 Maret 2015 saya sudah full time di Prudential sampai hari ini. Ya. Ya. Dimulai dari income yang nol. Ya. Nah, tapi cerita saya rasa tidak lebih penting hari ini dibandingin cerita teman-teman di champion semua hari ini. Setuju? Oh, nggak ada yang setuju. Apakah pertanyaan saya kurang jelas? Oke, oke. Ya. Oke. Saya mau awali sharing saya hari ini dari pertanyaan ini. Saya mau bertanya kepada teman-teman di Champion, apakah ini yang Anda lihat hari ini? Ekonomi sulit, bisnis sulit, closing sulit, rekrutmen sulit. Apakah ini yang Anda lihat? Eh? Oke. Oke.
Kalau kita melihat media hari-hari ini, media banyak sekali menampilkan berita-berita yang menurut saya bukan hanya eh, menakutkan ya, tapi levelnya kadang sampai mengerikan, mencekam, gitu kan ya. Seolah-olah kayaknya negara ini udah mau bubar gitu kan ya. Udah bentar lagi kayaknya bubar ini negara, udah nggak ada lagi gitu. Ada yang mungkin belakangan ini melihat media seperti itu? Dan ada gak yang merasakan kayaknya bener nih? Ada? Kalau ada, it's okay, nggak apa-apa. Sharing saya pagi ini, saya udah mohon izin, ya. Saya udah mohon izin sama Pak Rusli, ya. Kalau teman-teman mau buka-bukaan nggak apa-apa, gitu kan ya. Karena saya bukan mau menebar fear lagi kepada teman-teman champion, tapi saya mau teman-teman mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi, ya. Supaya kita tidak lagi dalam bayang-bayang, ketakutan, atau bener gak ya, sulit gak ya, gitu loh. Oke, setuju? Oke. Kalau teman-teman belakangan melihat seperti itu, ya, yang membuat berpikiran bahwa, oh iya bener nih, ya, pantesan kemarin nasabah pending. Pikir-pikir dulu ya Niko ya. Soalnya saya lagi wait and see dulu nih, ya. Ini saya antara di sini apa mau keluar negeri nih, gitu kan ya. Terus teman-teman yang direkrut juga bagus sih asuransi, tapi kan mau jualnya kemana? Si A udah punya, si B udah punya, si C udah punya. Terus belum lagi tuh yang di sosial media gagal bayar lagi. Terus nggak bisa bayar klaim lagi baru-baru ini katanya, ya kan? Benar gak sih, ya kan? Sehingga ada pertanyaan-pertanyaan tuh dari masyarakat, ya. Lalu orang-orang yang sebagai pengusaha, ya, mereka juga mulai nih ketar-ketir, ya kan? Terus yang kerja juga baru-baru ini kan juga ada lagi yang baru di layoff, ya kan? Salah satu perusahaan yang cukup besar, ya kan? Karena udah nggak mampu juga beroperasi, ya. Nah, pertanyaannya, kalau ini yang selama ini tampil di sosial media, yang sehari-hari jadi makanan kita, ada di sini yang nggak pegang handphone satu hari. Saya kemarin waktu muntaber ke Wahyu, saya nggak pegang handphone lu seharian. Aduh, saya mau pegang handphone nggak bisa, mabok. Waduh mual, perut sakit ya waktu ibaratnya. Jadi saya sama sekali nggak pegang handphone. Waktu hari Kamis, sama sekali nggak pegang handphone. Ya, saya pas hari Jumatnya saya berasa ketika pagi lihat handphone gitu ya, gila banyak banget yang chat gitu kan ya. Termasuk ada kalau nggak salah kok Jifung ya. Tapi aduh saya juga mau balas masih nggak enak juga gitu kan ya. Jadi udah saya balas yang paling atas kalau nggak salah ada Ciberta, dia bilang nanti ya Ci ya. Nah, karena buat saya ketika saya lagi gitu, jangankan ngelihat handphone, ngobrol sama bini aja nanya apa saya udah jawabnya seperlunya aja gitu kan ya. Oh lagi sakit gitu kan ya. Nah tapi kalau enggak, kita nggak bisa loh nggak pegang handphone sama sekali, betul? Sehari-hari kita hidup sosmed, WA-an, IG dan lain-lain. Ntar berita-berita nongol aja tuh. Belum kadang ada temen yang iseng, share lah di grup gitu kan ya. Hal-hal yang apa sih nih? Kita buka, nanti jadi masuk kita baca gitu kan ya. Ntar belum lagi teman ada yang ngomongin apa, nyinyir apa, kan gitu kan ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu tuh terus tuh melintas tuh di hari-hari kita. Nah, pertanyaan adalah apakah kita tahu itu kenyataan atau bukan? Betul? Betul ya? Terlepas dari itu kenyataan atau bukan, dan saya rasanya tidak perlu membahas itu hari inilah ya, di sini ya. Tapi saya mau coba teman-teman champion merefleksikan ya. Bagaimana kalau hidup kita tuh sebenarnya tidak seburuk yang kita kira. Ya. Terlepas dari melihat situasi apapun di luar kita, ya. Kita melihat diri kita aja hari ini. Hari ini saya yakin kita semua yang ada di sini pasti masih sehat. Setuju? Dan bukankah sehat itu salah satu hal yang paling harus kita syukuri? Betul?
Ya, muntaber itu nggak enak banget loh. Nggak bisa makan, ya. Perut tuh, aduh, keluar atas nggak bisa, keluar bawah nggak bisa. Bener-bener nggak enak banget, tersiksa, ya. Semalam saya ketemu temen, dia bilang, gila lu muntaber sehari perut kempes ya. Iya, saya bilang harusnya 5 hari lagi nih. Cuman sayang, gua ada kontrak nih sama, udah terlanjur janji ya kan, mesti sharing Sabtu ya kan. Kalau nggak sih, biarin dah. Saya nggak minum obat sih, beneran. Saya biarin ini biar kempes perut ya kan. Weh nggak enak, udahlah ini diet diet alami ya kan. Saya bilang. Nah, jadi kita masih sehat loh. Dan ini yang harus kita syukuri. Dan selain kita yang sehat, aduh, tadi saya dengar di belakang Ko Wahyu cerita, istrinya patah tulang. Betul ya, Ko ya? Salah satu hal yang paling gak enak lagi buat kita, kalau ada keluarga kita yang gak sakit. Betul gak? Ya. Saya pernah cerita sama teman-teman champion bagaimana tahun 2018 anak pertama saya itu lahir dengan kondisi atresia ani. Nggak punya anus. Ya, buat teman-teman yang baru dan yang belum pernah dengar ya. Anak pertama saya lahir tanpa anus. Ya, kebayang nggak tuh lahir tanpa anus? Saya nggak pernah kebayang sebelumnya. Ya. Dan saya tidak pernah punya pengalaman keluarga, teman atau siapapun yang saya kenal lahir dalam kondisi kelainan bawaan. Nggak pernah ada. Ya. Tapi hidup kadang memang nggak sesuai pesanan. Ya. Itulah makanya penting asuransi. Ya. Anak saya dikasih lahir tanpa anus. Dan saya harus merawat dia selama kurang lebih 6 sampai 7 bulan. Melalui 3 kali operasi besar. Dan selama 6-7 bulan tersebut, saya sama Kartika itu ngurus berdua. Karena dokter bedahnya berpesan kepada kami, Pak, ini hanya boleh diurus sama bapak sama ibu. Suster pun nggak boleh, karena harus higienis. Ya. Dan orang yang paling higienis adalah orang tuanya. Betul dong? Ya. Suster mau saya bayar berapapun gajinya, kalau dia nggak higienis, bisa aja dia nggak higienis. Ya. Dan, tapi saya harus higienis sama Kartika. Dan saya rawat itu loh, 7 bulan. Ya. Dan saya bisa ngerasakan banget rasanya bagaimana selama 7 bulan itu hati itu cekat-cekot gitu. Nggak enak lah. Ya. Kadang kita kalau sakit sendiri feel-nya nggak secekat-cekot itu, betul? Tapi kalau orang yang kita sayang, something yang very very di hati kita, waduh, kalau sakit sengsara kita. Makan sulit, kerja juga puyeng gitu, betul? Nah, jadi kalau hari ini kita masih sehat dan orang-orang yang kita sayang semua masih sehat, ini satu hal yang harus kita syukuri. Setuju? Lalu saya yakin kita semua di sini bukan sungkokong ya, yang lahir dari batu. Betul? Betul? Mungkin ada beberapa yang mungkin terlahir sebagai yatim piatu. Mungkin. Ya, mungkin. Tapi saya yakin sebagian besar daripada kita juga memiliki keluarga. Tanpa mendiskreditkan teman-teman yang yatim piatu ataupun yang yatim ataupun yang piatu, ya. Tanpa mendiskreditkan mereka, ya. Tetapi saya mau mengajak kita semua melihat, kalau hari ini kita masih punya keluarga, siapapun itu. Apakah itu orang tua, apakah itu saudara, ya. Apakah itu adik, kakak, siapapun itu, ya. Kalau mereka hari ini masih ada bersama-sama dengan kita, ini juga satu hal yang kita perlu syukuri. Ya. Karena saya bukan berasal dari keluarga yang the have. Ya. Tapi juga bukan yang very very poor, ya. Tapi kami keluarga yang setiap mungkin selama ini selalu dapat sumbangan dari keluarga besar. Ya. Sehingga dari kecil saya berempat, saya, adik saya sama orang tua saya itu saya sebenarnya cukup saya dan adik saya sangat membela orang tua lah. Gitu loh. Saya punya prinsip sama adik saya, oke lah, pokoknya kalau kita bisa lakukan yang terbaik buat orang tua, ya kita lakukan. Ya. Sehingga sampai hari ini pun saya melakukan banyak hal, saya berjuang dan lain-lain. Salah satu juga untuk mereka. Ya. Dan kalau hari ini saya masih memiliki mereka, itu juga satu hal yang saya syukuri. Dan
Ini salah satu juga yang perlu kita syukuri. Kita masih punya peluang. Salah satu kehebatan bisnis asuransi adalah bisnis ini nggak perlu modal. Di luar sana kalau sebagai seorang pebisnis, ya, ya, contoh ya, saya punya beberapa teman-teman, dia bisnis masukin barang dari Cungpo, oke? Dia sebagai distributor tunggal, prinsipal, ya. Kalau dia bilang sama pabrik di sana, lu tolong kirimin barang, sekian miliar, dibuatin. Nah, pernah gak berandai-andai kalau dia gak bisa minta pabrik kirimin barangnya? Dia gak ada dananya nih, ya. Lantas apa yang dia mau jual lu di sini? Betul? Tapi kita di bisnis asuransi ini, apakah kita perlu ngomong sama Prudential Pusat? Tolong dong kirimin sekian miliar, gue bayar polisnya supaya bisa gue jual di masyarakat. Perlu begitu? Nggak perlu loh. Kita prospek kliennya bayar, kita ditransfer komisinya. Sesimpel itu, ya. Nggak perlu pakai modal, ya. Sebelum bergabung ke bisnis asuransi tahun 2015, saya pingin buka toko ATK, ya. Karena saya punya teman baik saya, hari ini jadi nasabah saya, ya kan? Dia punya toko material. Waktu pertama kali dia buka toko material, saya ingat apa yang saya tanya sama dia. Saya tanya, lu kenapa pilih toko material sih? Udah banyak pasirnya, udah debu di mana-mana, gitu kan ya. Jadi kalau saya nginep di rumah dia, nemenin dia gitu di toko gitu kan ya, debu di mana-mana, gitu kan ya. Terus semen, pasir, wah pokoknya kerjaan kuli lah, ibaratnya gitu dong. Jadi kalau lagi lebaran, nggak ada kulinya, lagi pada libur, sama dia bantu ini. Ngangkat semen, kirim gitu kan ya. Saya bilang, lu kenapa milih toko material sih? Padahal saya lihat kan orang tuanya punya toko material ya. Lu nggak pengen punya toko lain, maksud saya tuh gitu kan ya. Lu minta modal aja bikin toko lain gitu kan ya. Tapi jawaban dia itu sampai hari ini membuat saya tuh teringat loh. Oh iya. Tahu gak apa yang dia jawab? Pasti nggak tahu kan? Iyalah, ya kan saya temennya gitu kan. Nah, yang dia jawab begini loh. Lu tahu gak yang namanya semen dari zaman dinosaurus sampai hari ini semen ya semen. Yang namanya paku dari zaman dulu sampai sekarang paku ya paku. Menurut lu barang-barang gua di toko ini basi gak? Nangkep gak? Ternyata memilih satu produk, kalau produk itu berdasarkan everlasting, keberlangsungan, kira-kira sebagai penjualnya pusing nggak? Enggak. Sama gak kayak bisnis asuransi ini? Produk asuransi kita kan rumah sakit, sakit kritis, UP jiwa. Betul ya? Tiga inilah yang paling major, betul? Dari dulu asuransi ada sampai hari ini menyelesaikan semua yang dibutuhkan sama manusia gak sampai hari ini. Dan 100 tahun lagi masih menyelesaikan gak yang dibutuhkan manusia? Masih loh. Jadi artinya ketika kita punya peluang di tempat yang sebenarnya iya ini panjang banget masih. Dan kita nggak perlu pusing lagi kayak teman saya tadi. Tolong dong, lu kirimin barang sekian miliar. Dan begitu kirimin barang kan nggak mungkin dia nggak minta duitnya buat dibayar, betul? Kalau di sini kan enggak, kita tinggal jual aja terus, ya. Dan itu menurut saya salah satu hal yang perlu disyukuri, ya, karena masih punya peluang. Dan yang terakhir, kita masih bisa mencoba lagi dan lagi. Saya mau tanya sampai hari ini, berapa banyak dari teman-teman champion yang setiap tahun buat goal setting?
Saya yakin kita semua pasti buat ya. Setuju ya? Oke, saya mau tanya lebih dalam. Siapa yang setiap tahun membuat goal setting dan goal setting itu tercapai 100%? Oke, pertanyaannya. Kalau kita failed 2025 kemarin, kita masih diberi kesempatan untuk coba lagi nggak tahun 2026? Masih ya. Dan itu sesuatu hal yang sebenarnya juga perlu kita syukuri. Terlepas dari apapun keadaan di luar. Ya. Stop melihat hal-hal yang buruk tadi. Stop konsumsi hal-hal yang tidak berhubungan sama sekali dengan bisnis kita dan kemajuan kita di bisnis asuransi. Ya. Fokus dengan apa yang kita bisa lakukan. Fokus pada diri kita sendiri. Ya. Kadang masalah terbesar kita bukan kenyataannya, tetapi cara kita melihat kenyataan itu. Ya. Dan sharing saya tinggal 34 menit ya, betul ya? Itu timer ya? Oke. Nah, saya mau ajak teman-teman di sini. Uh, saya boleh pakai papan? Boleh ya? Boleh. Siap. Terima kasih Pak. Oh iya ya, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Teman-teman pernah dengar kata ini? Pasti cukup sering lah ya. Saya yakin kita di Prudential tuh selalu sering banget lah. Dengar leader pasti akan ngomong, why? Betul? Betul ya? Terlepas dari apapun why kita semua di sini, ya, terlepas dari apapun why kita semua di sini, saya yakin semua why yang kita miliki itu adalah why yang baik dan penting untuk kita. Setuju? Setuju ya? Betul ya? Oke. Teman-teman pernah dengar why yang berikutnya? Why not? Pernah? Pernah juga ya? Pernah ya? Kenapa tidak untuk kita menjadi orang yang lebih baik? Betul? Betul? Oke. Why not you? Sudah pernah juga? Oke. Sebagian di sini jangan-jangan udah satu satu perguruan sama saya. Oke, nggak apa-apa ya. Saya akan refresh buat yang belum pernah. Oke? Why not you? Kalau teman-teman sudah punya why, lalu teman-teman sudah tahu kenapa tidak dilakukan supaya kita jadi lebih baik. Pertanyaan berikutnya, kenapa tidak kita ya yang melakukan ya? Maka yang terakhir, kenapa tidak dari sekarang? Oke. Kalau tadi saya masih mendengar bahwa oke, kita buat goal setting, lalu kita setiap tahun ketika membuat goal setting, tapi apakah tercapai 100%? Kalau tidak tercapai 100%, kenapa tidak dilakukan sekarang tercapai 100% ya? Ya. Tahun 2024 saya ingat banget ya, ketika saya sharing di Champion saat itu. Ya. Saat itu saya dalam kondisi ada sedikit internal problem yang saya nggak bisa share di sini. Ya.
Dan saat saya sharing di sini, saya saat itu dalam, kalau nggak salah saya sharing di sini itu mungkin bulan-bulan September kayaknya lah. Saya lupa tepatnya. Ko Jifung ya waktu itu ya. Tapi seingat saya udah semester 2, ya, bukan semester 1. Dan saat itu omset pribadi Kartika kira-kira mungkin masih 300 jutaan. Ya. Lalu ya kalau tim ya udahlah, biasa lah ya. AAD saya gitu kan ya, produksi gitu kan ya. Dan tahun 2024 saya karena lagi dalam internal problem, saya juga punya rekrutan hampir tidak jalan semua. Ya. Rekrutan tidak jalan dan saya sampai semester 2 itu sudah tidak punya planning untuk promosi orang. Ya. 2024 semester pertama selesai. Masuk semester 2 kira-kira mungkin bulan September Oktober Kartika nanya gimana nih tahun ini gitu kan ya, bisa bagaimana. Saya cuma bilang waktu itu oke lah, pokoknya gini lah, urusan tim urusan saya ya. Jadi kalau Kartika tuh tahunya kalau tim saya yang urus semua, tapi kalau urusan jualan ya udahlah kita masih bagi dua gitu kan ya. Dia mencari, saya juga mencari gitu ya. Karena saya basically sebenarnya dari tahun 2010 udah biasa jualan ya. Saya dulu kan jualan mobil gitu kan ya. Jadi saya udah biasa berjualan. Nah, tahun 2024 bulan Oktober kira-kira itu internal problem saya udah hampir beres gitu kan ya. Tapi masih perlu diselesaikan. Saya ada ketemu salah satu teman gereja, saya ingat banget. Dia nanya sama saya tentang asuransi, saya jelasin singkat. Lalu dia bilang, ya udahlah, oke lah, coba aja kirimin dulu proposalnya. Saya kirimin proposalnya bulan Oktober, udah tuh berlalu Oktober. Kira-kira November akhir saya punya problem solve. Saya bilang sama Kartika, kita jalan yuk keluar kota, gitu kan ya. Saya ajak Kartika sama anak-anak kita pergi ke Surabaya, ke Malang, ya. Dan itu juga saya nggak tahu kenapa, mungkin kalau kita punya satu goals ya. Jadi Kartika tahun 2023 itu pernah dapat satu tiket. Kita lagi hadir ke satu pernikahan, dia berhasil jawab pertanyaan, dapat satu kupon menginap di Royal Tulip Malang. 3 hari 2 malam. Expire tahun 2024. Ya. Dan karena waktu itu saya lagi ada internal problem, saya bilang Kartika, lu tolong tanyain deh, bisa gak di extend kuponnya ke tahun depan gitu kan ya. Karena nih Desember ini udah bulan Oktober gitu kan, udah bulan September Oktober lah gitu kan ya. Telepon, nggak bisa lu, nggak bisa di extend. Itu pasti hangus tanggal 5 Desember. Waduh, saya pikir sayang juga kan. Ya udahlah, ya mungkin itu apa ya, kalau dibilang apakah itu law of attraction, maybe yes, maybe no, ya kan? Tapi saya yakin sih, kalau kita punya satu goals gitu ya, persis kayak contohnya gini lah. Kalau kita keluar ambil kendaraan, kita keluar rumah, kita nggak set apapun di map, kita kan juga bingung mau kemana-mana, betul? Tapi kalau kita tahu nih kayak tadi, saya dari Kelapa Gading mau ke sini langsung set Grand Sleepy Tower, sudah tahu arahnya pasti ke sini. Mau lewat mana tinggal berapa lama nyampenya, betul gak? Sebenarnya persis seperti itu loh hidup, gitu kan ya. Terlepas dari kita lagi punya problem ataupun enggak loh, hidup begitu, ya. Alam memberikan kita apa yang sebenarnya kita mau tuju, gitu loh. Tapi kadang-kadang kita tuh bingung sendiri apa yang mau kita tuju, ya. Nah, jadi singkat cerita, di November saya pergi ke Surabaya. November akhir saya pergi ke Surabaya. Dan di Surabaya, ya, tadi tuh teman gereja yang saya lagi prospek, gitu kan ya. Saya cuma WA-in dia sebelum saya berangkat. Saya kasih tahu, kalau Koko mau ambil program yang itu, mesti diproses sekarang. Karena ini udah mau berakhir bulannya. Lalu dia cuma jawab gini, oke, lu segera aturin, langsung prosesin. Minggu ini
kapanpun mau tanda tangan bisa. Nah, tapi saya mau berangkat dong. Gimana caranya? Saya udah mau berangkat. Subuhnya saya udah mau berangkat. Gimana caranya? Hmm? Cekatan. Saya pakai cekatan. Saya tetap berangkat tuh. Jadi saya di Surabaya, sampai Surabaya langsung proses punya dia. Sekeluarga berempat. Ambil PWM 4, ambil Prucinta 2 suami istri. Totalnya satu keluarga 200 juta lebih. Ya. Nah, itu belum apa-apa. Pulang dari Surabaya nih ya. Pulang dari Surabaya, nyampe Jakarta. Karena di September Oktober tadi tuh ketika Kartika tanya sama saya, gimana nih kira-kira nih akhir tahun gitu kan ya. Karena dia tahu lah, saya udah cerita ya kan. Udahlah nggak usah ngomong. Saya juga nggak bisa fokus, saya bilang. Ngurusin promosi, udah nggak bisa fokus gitu kan ya. Jadi saya akan do the best aja, apa yang saya bisa. Apa yang kira-kira kita udah set di awal tahun ya kan. At least paling nggak ada yang harus saya capai gitu kan ya. Oke, ya udah. Pulang dari Surabaya sampai Jakarta, ada nasabah kita sakit. Ya, nasabah sakit kita jengukin. Ketika jenguk, biasalah ngobrol punya ngobrol. Ada selentingan yang dia ngomong cerita tentang temennya dia, anaknya kena leukemia. Umur 5 atau 6 tahun. Gara-gara cerita begitu, saya sama Kartika langsung masuk cerita tentang PCB 88. Kita ceritain tuh nasabah ini, segitiga risiko. Hal yang sebenarnya kita udah pernah ceritain sama dia. Kita ceritain ulang lagi sama dia. Lalu dia kepikiran, oh iya juga ya. Cuman bayar berapa? 5 tahun doang. Iya, ya udah deh. Ntar ya, lu kirimin proposalnya. Kirimin proposalnya, dia ngomong sama lakinya. Besokannya, dia sign juga. 100 juta lebih. Ya. Dan pulang dari luar kota, di Desember, saat itu, kita tutup api hampir 400 juta. Ya, hanya dalam waktu 1 bulan. Ya. Dan itu bukan cuma sekali 2 kali seperti itu. Gitu ya. Tahun 2025 nih ya, baru tahun lalu, ya kan? 2025. Dari bulan Januari sampai bulan April, Kartika itu udah close MDRT-nya selesai. Ya. Nasabah-nasabah yang kita udah set dari 2024, ini nasabah closing, belum closing. Ini closing, belum closing. Ini closing, belum closing. 2025 mulai itu satu persatu closing, satu persatu closing. Ya. Nah, jadi maksud saya kepada teman-teman, saya juga pernah ngalamin kok kata teman-teman. Bukan cuma sekali 2 kali. Mungkin sering. Mungkin lebih sering dari teman-teman. Jatuh bangun dan sebagainya. Ya. Tetapi kabar baiknya adalah kita masih bisa coba lagi, Ya. Kita masih coba lagi. Dan nyobanya di sini nggak perlu bayar. Bahkan setiap kali datang training pun kita dikasih makan. Betul? Dikasih fasilitas yang enak, yang nyaman untuk belajar. Ya. Tinggal seberapa dari kita yang sebenarnya mau melakukan itu dari sekarang. Ya. Saya masih ingat banget waktu kemarin bercerita sama Ciberta waktu di MDRT session. Betul ya Ci ya? Banyak agent dan leader yang berpikiran, ini udah bulan Juli. Mana keburu 800 juta lagi, ya kan? Misalkan ya, MDRT. Startup kita berapa? 800 juta ya? Betul ya? Sekarang 800 juta ya, juga ya? MDRT 850 lah ya. Ya. Ini udah bulan Juli nih. 800 juta. Siapa yang di sini sudah 100%? Belum?
Waduh, baru saya mau transferin OVO 100%. Udah. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Yang sudah 50%. Kasih plus dong nih buat yang sudah 50% ya. Saya juga 50% kok. Ya, saya juga 50%. Ya. Buat yang di bawah 50% nggak perlu berkecil hati. Ya, nggak perlu berkecil hati. Tanpa bermaksud membuat kita semua lemes di sini atau kita semua menjadi memiliki excuse, tapi ya, saya yakinkan kepada kita semua bahwa kita semua saat ini dalam kondisi yang sama. Ya, kita semua dalam kondisi yang sama. Kita ketemu medan yang sama kok. Betul? Kita ketemu situasi yang sama. Tetapi pertanyaannya adalah kenapa bisa ada yang sudah 50%, kenapa ada yang belum? Betul? Bedanya di mana? Coba, saya mau tanya, bedanya di mana? Kenapa ada yang bisa udah mencapai 50%? Kemarin saya di MDRT Day, saya ngobrol sama salah satu komite, dia bilang, wah, kita dari semua komite, ya kan, baru ada 3 yang MDRT, kata dia. Komite itu adalah orang-orang yang memang terpilih untuk menjadi di dalam itu ya, komunitas MDRT, dan mereka punya syaratnya tuh, ya, harus MDRT berapa lama dan sebagainya dan sebagainya. Dari semua komite baru 3 yang per kemarin tanggal 15 Juli udah achieve MDRT, ya, baru 3. Tapi pertanyaannya kan gini, kenapa mereka bisa achieve? Kenapa saya baru 50%? Apa bedanya? Hmm? Marketnya? Marketnya? Market aktivitas. Oke, ada lagi? Skill. Ada lagi? Siapa tuh yang jawab mindset? Rara ya? Oke. Ini anak mentinya Kartika banget ya kayaknya. Ya, market, skill, dan lain-lain ya. Saya yakin itu semua penting menjadi faktor. Tapi faktor yang paling utama yang sangat menjadi paling differentiate adalah cara pikir kita. Benar juga Bu, action juga Bu. Ya, benar juga Bu. Action juga benar Bu. Tapi cara pikir kita itu yang paling menjadi perbedaan. Ya. Cara pikir itu yang paling menjadi perbedaan mencolok. Ketika kita mulai berpikir ini bulan Juli, make sense gak 800 juta nyampe di bulan Desember? Tapi kalau kita hari ini masih berpikir, harusnya masih achieve 800 juta di bulan Desember. Karena kalau hari ini kita berpikir bahwa ulang aja deh tahun 2027. Betul ya? Saya udah ketemu banyak di tim saya, teman-teman seangkatan saya, yang selalu mengatakan, udah kita ulang aja tahun depan. Kita start dari nol lagi Januari. Tahun depan juga dia nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi saya selalu percaya satu hal yang saya pegang dari mentor saya, lebih baik you die do tahun ini, apapun hasilnya lihat aja belakangan, yang penting maksimal dulu. Sebelum 31 Desember di pet selesai, maksimal aja dulu. Karena kita akhirnya nanti punya muscle memory itu untuk die do lagi mulai Januari. Dan itu yang saya lakukan. Sehingga dari 2015 sampai tahun ini, saya hanya baru melewatan 1 tahun 2020. Ya, benar-benar no prestasi apapun 2020. Ya, waktu pada saat COVID. Dan ketika saya pelajari kenapa saat itu saya bisa miss, itu karena cara pikir saya yang salah. Saat itu saya tinggal sama anak saya baru, umur kira-kira 2 tahun sama setahun. Saya ada orang tua 2 ikut saya. Jadi saya di rumah itu berenam, saya, Kartika, anak 2 sama orang tua. Dan saat itu saya sama sekali nggak berani keluar. Karena saya takut COVID. Ya.
Saya takut COVID, saya takut kena COVID, sehingga COVID-nya nanti kena anak saya sama orang tua. Ya. Dan itu kalau saya refleks hari ini sebenarnya, itu cara pikir saya yang salah. Kenapa saya berpikir keluar saya nanti kena COVID? Kenapa saya tidak berpikir kalau saya keluar saya juga bisa nggak kena COVID loh? Atau ketika saya kena COVID ya udah sakit juga nggak apa-apa, gitu loh. Kan itu balik lagi cara pikir ya, betul ya? Kalaupun mau dibilang itu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kan itu semua pada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, itu kan sesuatu yang belum terjadi pada kita, betul? Tadi kan saya bilang ya, mana? Slide-nya boleh? Yang slide terakhir, nah. Masalah terbesar tuh bukan kenyataannya, tapi cara kita melihat kenyataan. Ya. Kena COVID, belum kena. Tapi karena cara melihat saya ketika kena COVID itu sesuatu yang mengerikan, saya jadi takut keluar. Padahal belum terjadi. Saya kasih makan tuh kecemasan saya. Nah, sesuatu yang kita kasih makan, ya, tumbuh dia, berkembang. Saya kasih energi kan di kecemasan saya, dia berkembang. Akhirnya dari berkembang itu saya jadi sebenarnya makin takut keluar. Dan ketika saya nggak keluar, teman-teman di luaran sana, aduh ketika saya tahu, lu COVID keluar aja terus, iya keluar, kalau nggak makan. Wah gila, saya merasa nyesel banget, saya buang setahun, 2020, saya nggak keluar. Dari awal pandemi sampai 2020 tutup, Desember, saya nggak keluar rumah. Gitu loh. Tapi ada kabar baiknya lagi juga, ya kan? Nah ini something nih, blessing in disguise gitu kan ya. Ketika lagi saya di rumah, saya buntu benar-benar. Wah kalau nggak prospek mati nih saya bilang. Income turun terus. Nasabah gede kita tiba-tiba bilang bisnisnya kolaps, nggak bisa bayar premi 25 juta, tutup polisnya. Persistensi saya drop di bawah 50%. Income saya turun. Ya, turunnya nggak kira-kira juga, 60% turunnya. Karena setelah dia tutup, ada lagi nasabah saya lagi tutup lagi 10 jutaan lagi. Tim saya pada nggak ada yang bisa jualan. Sayanya nggak berani keluar, saya ngomong sama tim juga, bahaya lu nanti kena COVID. Betul? Dan itu akhirnya jadi satu bola salju yang menggulung. Nah, tapi di satu titik saya berpikir, wah ini gawat, bahaya. Kalau saya nggak berambil tindakan, saya belajar cara prospek online. Ya. Sehingga 2021 saya bisa prospek online tanpa keluar rumah memang saat itu. Dan saat itu saya bisa dapat achievement lah. 2021 itu bisa promosiin agent juga lagi, gitu kan ya. Nah, tapi ya kalau saya udah sempat memikirkan itu dari beberapa bulan sebelumnya, nggak bakalan sampai kejadian begitu, benar nggak? Ya, dan itu pada cara pandang kita loh terhadap hal tersebut. Ya. Sehingga yang menjadi perbedaan antara kita yang hari ini sudah mencapai 50% sama yang belum pada cara pikir kita. Dan kabar baiknya, ya, kabar baiknya, apapun yang sudah terjadi dari 1 detik baru saja berlalu nih ke belakang, itu sudah jadi pas kita. Ya. Dan itu tidak akan mengganggu masa depan kita loh. Nah ini kabar baik ya. Kita bisa langsung ambil keputusan mulai detik ini. Ya. Dan apapun yang kita putuskan mulai detik ini, itu memang yang akan langsung berpengaruh pada masa depan kita. Sama sekali tidak dengan pas kita. Ya. Saya sudah melakukan ini berulang kali. Ya. Ketika saya cut apa yang menjadi kekecewaan saya, kecemasan saya, dan lain-lain, saya putuskan stop, saya melihat ke depan, selesai sudah. Cara pandangnya berubah, arahnya pun berubah. Ya, dan saya sudah melakukannya berulang kali. Sehingga makanya saya bilang sama Kartika, sampai hari ini saya memang belum lah seperti leader-leader besar gitu kan yang di luar-luar sana gitu kan ya,
yang mungkin hari ini sudah punya income-nya miliaran, ratusan juta gitu kan ya. Saya masih berkutat income saya 3 digit, 2 digit, 3 digit, 2 digit gitu kan ya. Masih jatuh bangunnya juga banyak sekali ya. Sampai ini masih saya jatuh bangun terus menerus gitu kan ya. Tapi saya percaya ya, saya percaya satu hal. Selama saya masih tetap di bisnis ini, selama saya tetap masih punya peluang, saya masih bisa coba lagi ya kan. Saya masih punya harapan ya. Dan harapan itu kan yang penting. Betul? Betul? Ya. Dan harapan itu saya ibaratkan sebagai sebuah bensin. Ya. Percuma, orang suka bilang, pernah gak dengar? Orang ini ya, gue heran loh kenapa dia nggak jalan di bisnis ini. Penampilan keren. Kayaknya intelek lah dan lain-lain. Betul? Kayaknya kalau ibarat mobil ini mah Ferrari nih. Tapi ya elah kok nggak jalan ya di sini. Pernah gak gitu? Pernah ya? Karena sebagus apapun Ferrari kalau nggak ada bensinnya nggak bisa jalan. Lebih baik Fortuner, gitu kan? Ada bensinnya, bisa ngebut dia bisa jalan. Gitu loh. Jadi yang penting selama kita masih punya harapannya di sini, ya kan? Kita mesti coba lagi, kita mesti coba lagi. Ya. Dan jangan tunggu besok, lakukan sekarang. Oke? Dan sedikit mungkin saya nanti mau sharing sama teman-teman ya. Tahun ini saya sama Kartika, bukan tahun ini sih sebenarnya. Dari tahun lalu saya cukup fokus sama Kartika. Mungkin teman-teman di sini banyak yang sudah pakai sosmed. Banyak ya? Banyak? Oke. Teman-teman nanti boleh add juga lah Instagram Kartika sama saya gitu kan ya. Saya sudah mulai aktif mengembangkan secara serius ya, benar-benar ya. Itu kira-kira dari tahun lalu ya. Tapi tahun ini saya lebih serius lagi karena saya pakai content creator di kantor ya. Jadi saya hire content creator di kantor khusus untuk ngembangin sosial media ya. Dan sosial media yang kita kembangin tujuannya sebenarnya adalah satu. Tujuannya adalah mencari leads. Saya mencari exposure. Ada orang yang ngembangin sosial media tujuannya untuk selling, untuk recruiting. Betul? Kalau saya sama Kartika sudah sampaikan, kita ngembangin sosial media untuk exposure. Karena exposure-nya harus ada dulu. Baru bisa di-selling, baru bisa direkrut. Orang-orang yang di sosial media itu semuanya adalah orang-orang yang kita mungkin nggak kenal. Kalau orang yang kita kenal, udahlah kita nggak usah cerita ya. Kalau dari dulu sampai hari ini dia memang mau beli sama kita, dia pasti beli, betul? Kalau dia dari dulu sampai sekarang mau direkrut sama kita, dia pasti ikut kita, betul? Jadi lu nggak usah pikirin orang yang kita kenal. Saya sama Kartika punya pikiran justru kita harus rekrut sama selling sama orang-orang yang kita nggak kenal. Ya, karena itulah gunanya fungsinya punya toko di sosial media. Ya. Jadi nanti teman-teman boleh add Instagram saya sama Kartika, gitu kan ya. Dan isi konten yang kita berikan itu juga punya planning. Saya punya planningnya. Day one saya akan posting tentang sesuatu yang berhubungan dengan event kegiatan agency. Day itu nanti biasanya saya akan posting sesuatu yang berhubungan dengan rekrutmen. Kalau ide kontennya seperti apa, teman-teman di sini ada yang aktif menggunakan sosmed? Aktif? Aktif bikin? Kalau aktif itu aktif bikin. Tapi kalau aktif menggunakan sosmed itu user sebenarnya, user sosmed ya. Tapi kalau kita aktif bikin konten gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan konten kami sih terbuka gitu kan ya. Kayak saya sama Kartika tuh sangat open lah. Teman-teman mau repost pun nggak ada masalah gitu kan ya. Saya ada satu konten saya yang saya buat sebenarnya juga tanpa saya berpikir bahwa itu akan dipakai sama asuransi lain bahkan, gitu ya.
Jadi saya punya satu konten, di mana konten itu saya menjelaskan kenapa orang harus coba bisnis asuransi. Setelah saya lihat di konten itu, saya nggak ada sebut nama prudensialnya. Ya. Jadi saya bilang bahwa bisnis asuransi itu bla 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 lah gitu kan ya. Nah, konten saya ini bahkan di-repost sama asuransi lain. Banyak asuransi lain itu yang repost konten saya, bahkan follow saya jadinya gitu kan ya. Nah, itu juga tanpa saya berpikir bahwa ternyata iya bisa dipakai juga ya gitu kan ya. Nah, tapi karena tujuan saya memang itu mau cari exposure, saya memang cari exposure sebanyak-banyaknya gitu loh. Karena beda, saya punya tujuan bukan untuk selling dan rekrut langsung. Saya mau cari exposure dulu yang banyak. Nah, jadi kalau teman-teman mau menggunakan repost di Instagram, monggo silahkan. Ya, teman-teman boleh pakai ini repost, ya kan, dari konten kami. Kami open banget, gitu kan ya. Sambil teman-teman mungkin, kalau teman-teman mau pakai idenya pun juga boleh, silahkan. Ya, jadi jangan dipikir gini, kontennya si Niko Makartika begini. Kalau buat pakai idenya buat dipakai sendiri, nanti kena hak cipta nih. Enggak ada hak cipta buat saya. Mau pakai aja. Idenya silahkan pakai aja. Karena saya pun sama Kartika kadang-kadang pakai ide orang lain juga kok. Gitu kan. Jadi itu sangat-sangat wajar. Contek-mencontek di dunia sosmed. Gitu ya. Lalu hari ketiga saya juga akan bikin sesuatu tentang kalau nggak salah, sebentar, saya lihat itunya. Lupa. Bentar ya. Tuh. Selasa. Oh iya benar. Selasa edukasi, rekrutmen atau asuransi. Tapi yang sifatnya edukasi. Edukasi rekrutmen tuh sesuatu hal yang contoh kayak saya buat. Kenapa you mesti coba bisnis asuransi? You tahu gak sih sebenarnya bisnis asuransi peluangnya seperti apa? You tahu gak marketnya tuh bagaimana? Gitu loh. Nah nanti dari situ tuh akan berkembang banyak gitu loh. Kayak saya buat satu konten, lalu ada yang komennya saya pakai lagi buat konten, gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman liatin TikTok hari ini, ada yang main TikTok? Banyak ya? Coba teman-teman lihat. Konten creator di TikTok bikin kontennya dari mana? Idenya. Dari apapun yang dilakukan pemerintah kita. Betul? Pemerintah kita bikin kopdesnya dikontenin. Betul? Bikin MBG dikontenin. Betul? Jadi konten creator hari itu sebenarnya nggak usah pusing. Bahannya disediain sama media. Tinggal pinternya diolah. Bener loh. Ya. Dan views-nya banyak banget. Masyarakat kita tuh demen yang begitu. Nah, sebenarnya kalau kita tujuannya mau cari exposure kan masuk begitu. Ya. Saya yakin kok semua content creator ya yang akhirnya akan melakukan selling tidak bisa melakukan selling sejak awal. Mereka harus bangun kolamnya dulu. Ya. Saya udah pelajari dari tahun 2020-2021 lah. Sejak saya zaman Covid tuh saya sama leader saya Lim Buntik ya kan, benar-benar lihatin nih gimana sih cara orang gunain sosial media gitu kan ya. Dan ternyata memang nggak bisa langsung selling and recruiting di tempat. Kita harus ngembangin kolam gitu loh. Nah, yang saya sama Kartika lakukan tuh lagi ngembangin kolam. Nah, tapi dibutuhkan konsistensi. Nah, konsistensi ini kalau kita ngerjain sendiri, memang ada sedikit, rasanya, gitu. Berat kok, gitu kan ya. Kan kepala kita gini, kita mesti mikirin nih, siapa yang diprospek, siapa yang direkrut, betul? Udah gitu kita mesti curahin pikiran lagi nih, ngolah konten. Wah itu ekstra lagi.
Kan kita bikin konten nggak bisa cuma sekedar shoot ya shoot, nggak bisa. Skripnya apa? Begitu di shoot kurang pas nih. Coba deh lihat lagi angle-nya bagaimana. Jadi boleh lihat di IG saya sama IG Kartika tuh. Saya bikin berdua aja ngembangin konten tentang suami istri aja. Sekarang lagi stop, nggak jalan. Ya, dulu kita maksimalin seminggu harus ada satu minimal. Ya kan? Sekarang lagi stop karena kita juga lagi, aduh, energinya lagi nggak bisa ke situ fokusnya. Nah, kalau kita harus curahin lagi ke situ, mabok gitu loh. Konten creator yang kita hire ini di kantor, ini kita gaji kayak staff. Karena saya mau dia yang benar-benar pikirin, lu pikirin ya. Ininya semua lu pikirin ya. Gue tinggal jadi talentnya ya. Nah, gitu loh. Nah, kalau teman-teman hari ini belum ada content creator, makanya tadi saya bilang, kalau mau contek ide saya silahkan pakai aja. Boleh, shoot aja, gitu loh. Shoot video saya itu banyak juga kok yang nggak proper, yang nggak keren-keren banget. Yang kelihatan shoot dari cuman handphone doang banyak, gitu ya. Jadi boleh. Yang penting kan message-nya. Dan awal-awal itu jangan pikirin bagaimana konten ini, ya waktunya habis ya. Ya, jangan pikirin bagaimana konten ini harus langsung viral dulu, nggak perlu. Yang penting biasakan dulu, ya. Nah, sedikit mungkin ya. Tadi saya lanjutin. Nah, yang hari ketiga ini saya cari konten yang relate. Konten yang relate itu contohnya konten-konten yang lagi banyak viral. Indis ekonomi bla 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 gitu ya. Nah, saya pakai gitu loh ya. Saya usahakan pakai yang begitu. Lalu di hari keempat ini tips kesehatan. Nah, kalau tips kesehatan nih saya yakin lah kita semua pasti jago-jagonya lah. Bisa lah. Tips kesehatan kan juga hal-hal yang rutin sebenarnya kita dapetin dari workshop, seminar, dari rumah sakit. Betul? Itu bisa dipakai. Ya. Lalu yang berikutnya jokes. Nah, kalau jokes ini memang agak garing kadang-kadang. Kalau kita nggak bisa jokes. Ya. Oke. Betul ya? Nah, kalau agak garing, ya saya kebetulan di kantor saya punya satu orang yang siap selalu. Ya, kita jadikan sebagai tumbal. Pokoknya lu jadi urusan jokes gitu kan ya. Ya, karena dia udah paling bisa lah gitu ya. Si Joshua. Cici tahu? Enggak si Berto ya? Enggak tahu ya, ya. Dia itu juga menti juga jokes ya. Lalu Sabtu ini testimoni. Nah, testimoni ini saya gunain beberapa dari teman-teman. Mereka boleh sharing apapun. Either itu apakah klaimnya misalkan dibayarkan, atau klien kita, atau teman-teman kita yang mungkin kita lihat nih. Oh, kayaknya kisahnya menarik nih, singkat. Buat kita angkat. Kenapa dia milih jalur bisnis asuransi. Padahal dulu kita pikir kayaknya wah dia keren loh. Gitu loh. Boleh diambil testimoni. Nggak usah lama-lama, semua video ini semuanya 1 menit. Nggak perlu lama-lama. Ya. Dan ini yang lagi kita kembangin. Dan apakah dari sini ada yang berhasil jadi nasabah kita? Ada. Ada yang berhasil direkrut? Ada. Ya. Tapi semuanya masih yang dalam circle kita kenal. Gitu loh. Ya. Nah, tapi ngembangin ini balik lagi tadi, kita harus konsisten ya. Nah, konsisten itu kalau kebetulan kalau saya di kantor, saya sama Kartika berduaan ngurusin sosial media gitu kan ya. Untuk kami berdua dan juga FIFA One. Tapi kalau teman-teman di sini nanti mungkin boleh ngobrol lah sesama leader ya kan. Mau bagaimana? Kalau memang ada 1, 2, 3 orang yang mungkin punya satu goals yang sama, satu arah kayaknya oke deh kita mau nih jalan sosial media begini. Saya rasa boleh jalan aja bertiga gitu loh. Ya kan? Atau kalau mulai sendiri, tapi kalau sendiri mungkin agak butuh effort ya. Better cari buddy-buddy. Ya, better cari buddy-buddy. Ya, kayak saya di kantor saya sama Kartika sama ajak 1 orang itu tuh.
yang spesial, sering nongol di konten kita. Ya. Jadi kira-kira mungkin itu yang bisa saya sharingin sama teman-teman di Champion, dan all the best buat teman-teman Champion semua. Kalau teman-teman mau ada bertanya, video, video yang saya, nggak usah, cukup ya, ya. Kalau teman-teman yang mau bertanya, saya rasa saya kasih kesempatan sebentar sampai jam 12, gitu ya. Ada? Silakan. Angkat tangannya. Cukup? Ya udah. Cukup. Oke? Kalau cukup, terima kasih buat teman-teman, semuanya. mari kita bangkit berdiri. Saya ucapin sukses semua ya buat teman-teman Champion ya. Oke?